Anda jangan takut kalau seumpama habibnya Anda, gurunya Anda sebagai habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang, bahwa habaib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan ba'ali itu gennya itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetiknya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah. Sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama habibnya Anda, gurunya Anda sebagai habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kiai NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah.
Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah apa yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intang itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darapudi. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intang ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-tang peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intang? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intang, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih masa merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah, betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum-kaum Ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatul tauhid, Nahdlatul Ulama anti kalimatul tauhid. Banser sudah mengantung PKI, NU sudah mengantung PKI, Ansor sudah mengantung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan kemuhammadian, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Itu yang di framing Banser anti kalimatul tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'ali. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa iktibar? Kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimatul tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman itu adalah negaranya Habib membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya. Kenapa mereka tidak sebut anti kalimatul tauhid? Jawab.